Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. CEO Inter BP Marotta merasa optimis Milan Skriniar bakal memperpanjang kontraknya dengan Nerazzurri, meski keputusan akhirnya ada di tangan sang pemain. Situasi kontrak Skriniar saat ini adalah salah satu masalah besar yang harus ditangani klub selama beberapa minggu mendatang. Mengingat kontrak pemain asal Slovakia itu saat ini akan habis pada akhir Juni 2023, maka klub berupaya keras untuk mempertahankannya di Giuseppe Meazza. Nerazzurri dilaporkan siap menawarinya kontrak baru dengan peningkatan gaji secara signifikan untuk mencegah kehilangannya dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang di tengah minat kuat dari Paris Saint-Germain. Kami yakin meskipun jelas itu akan banyak tergantung pada apa yang dia niatkan, tetapi dalam peran saya tentunya saya harus optimis, ujar Marotta kepada Tuttomercato Web terkait negosiasi kontrak baru Skriniar. Iming-iming ban kapten dijamin akan meluluhkan hati Skriniar untuk bertahan lebih lama lagi bersama Nerazzurri di Liga Italia Serie A. Dikabarkan Milan Skriniar meminta gaji yang tinggi setara Lautaro Martinez dan Marcelo Brozovic yang menerima bayaran sekitar 7 juta euro di Inter. Permintaan itu belum bisa dipenuhi manajemen Nerazzurri lantaran harus bijak dalam penggunaan anggaran. Tetapi upaya Inter untuk meluluhkan hati Skriniar tak cuma soal bayaran. Melalui Simone Inzaghi, Inter mulai memberi kepercayaan lebih kepada Skriniar dengan menaikkan statusnya sebagai kapten Nerazzurri. Musim ini sudah 3 pertandingan pemain Slovakia itu mengenakan ban kapten Nerazzurri. Itu tak lepas dari tersingkirnya Samir Handanovic ke bangku cadangan, padahal ia adalah sosok kapten utama Nerazzurri. Sebenarnya Inter masih memiliki Marcelo Brozovic dan Danilo De Ambrosio sebagai wakil kapten saat Samir Handanovic berhalangan. Bagi Simone Inzaghi, sosok Milan Skriniar dianggap tepat untuk mengenakan ban kapten. Ini menjadi momentum yang bagus buat Inter Milan untuk meyakinkan sang pemain agar bertahan lebih lama lagi di Appiano Gentile. Tak lagi menjual saham Inter Milan secara minoritas, Suning Group kini sudah mulai terbuka menjual Inter secara keseluruhan. Hal itu terkuat ketika Stefan Zhang terbang ke Amerika Serikat. Kabar yang beredar, Stefan Zhang telah menemui beberapa bank di Amerika Serikat untuk segera mencarikan pembeli Nerazzurri. Setidaknya ada 2 bank yang diberikan mandat untuk segera membeli Inter Milan secara penuh. Ini menurut outlet berita yang berbasis di Inggris Financial Times, yang melaporkan bahwa pemilik Nerazzurri telah meminta bank investasi Goldman Sachs dan Rene Group untuk segera mulai mencari pembeli. Suning telah memiliki Inter sejak 2016, tetapi ada desas-desus tentang penjualan yang semakin dekat selama beberapa tahun terakhir, karena mereka berjuang secara finansial karena pandemi. Pemilik Nerazzurri saat ini telah dilaporkan mencari investor minoritas di klub yang telah menjadi bagian dari tugas yang mereka berikan kepada bank investasi yang telah bekerja sama dengan mereka. Namun selain itu, Financial Times melaporkan bahwa mereka telah memberi Goldman Sachs dan Rene Group mandat untuk mencari pembeli yang tertarik untuk membeli klub secara langsung. Namun berapa biaya untuk mengakuisisi Inter? Nilai bervariasi, tetapi klub secara keseluruhan harus menelan biaya sekitar 1,2 miliar euro. Tidak akan ada kekurangan pembeli potensial dari investor dana asal Maroko Marc Lasry hingga sejumlah pengusaha Amerika Serikat yang menjadi semakin terpikat dengan sepak bola Italia. Ada juga pembicaraan tentang Jim Ratcliffe, pemilik Ineos yang mengawasi Chelsea, dan dana kekayaan berdaulat Arab Saudi yang memiliki Newcastle United juga memiliki niat.
Inter diharapkan segera mengumumkan kemitraan komersial baru dengan eBay setelah logo raksasa e-commerce terlihat saat menang atas Salernitana. eBay telah bekerja sama dengan Nerazzurri selama beberapa waktu, memasang iklan di sela-sela pertandingan Inter Women, dan sekarang mereka tampaknya siap untuk membawa ini ke level berikutnya. Inter masih bekerja untuk menemukan sponsor kaos utama baru yang siap menggantikan Digital Beats karena kurangnya pembayaran. Seperti yang disorot oleh AFC Inter News, logo eBay terlihat di papan iklan Stadio Giuseppe Meazza selama kemenangan Inter atas Salernitana, yang pertama bagi sponsor selama pertandingan pria. Kemitraan baru antara keduanya diharapkan akan segera diumumkan, yang kemungkinan akan mengklarifikasi detail di balik perjanjian tersebut. eBay tidak akan menjadi outlet e-commerce pertama yang terlihat di Serie A, dengan Amazon menjadi sponsor lengan baju Napoli. Namun belum diketahui peran dari eBay nanti, apakah menjadi sponsor utama menggantikan Digital Beats atau hanya menjadi sponsor lengan. Manchester United dan Newcastle United tertarik untuk mengontrak bintang Inter Hakan Çalhanoğlu. Menurut Calcio Mercato Web, duo Liga Primer itu tertarik untuk mengamankan jasa Çalhanoğlu di bursa transfer musim panas nanti. Çalhanoğlu belakangan ini menjadi salah satu aktor kebangkitan Inter dan telah menjadi pemain yang sangat berharga bagi Simone Inzaghi. Pemain Turki itu adalah pahlawan kemenangan Nerazzurri atas Barcelona di Giuseppe Meazza. Tidak mengherankan Manchester United dan Newcastle membuat pandangan kagum kepada sang pemain. Di tengah kesulitan keuangan Inter, sulit bagi mereka untuk menolak tawaran terutama jika itu masuk akal secara finansial. Harga sekitar 25 juta euro hingga 28 juta euro cukup adil untuk seseorang dengan kemampuan seperti Çalhanoğlu. Selain Çalhanoğlu, Newcastle juga dikabarkan mengincar striker Inter Joaquin Correa. Menurut Calcio Mercato, Joaquin Correa adalah target Eddie Howe untuk memperkuat lini serang Newcastle United pada Januari nanti. Pemain yang direkrut dengan menghabiskan sekitar 23 juta euro pada musim panas 2021 lalu belum memberikan dampak signifikan untuk Nerazzurri. Selain rentan dengan cedera, sang pemain juga sulit bersaing dengan striker Inter lainnya, Lautaro Martinez dan Edin Dzeko. Inter diyakini enggan untuk menjual Correa mengingat mereka telah berinvestasi cukup besar. Namun jika ada tawaran yang cukup besar tiba pada bulan Januari, Nerazzurri dapat melihat untuk mendapatkan kembali jumlah yang signifikan sebagai imbalannya. Inter berpeluang besar akan diperkuat oleh striker mereka Romelu Lukaku di laga away pekan depan di kandang Fiorentina. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, Lukaku akan menjalani babak baru tes medis hari ini. Jika semuanya kembali positif, dia akan kembali ke latihan skuad lagi, bekerja menuju kebugaran sebelum pertandingan. Hal-hal sedikit lebih sulit bagi Brozovic yang masih absen karena cedera hamstring. Gelandang Kroasia itu akan melanjutkan program terapi fisiknya saat ia perlahan-lahan bekerja untuk pemulihannya. Kemudian Federico Di Marco yang meninggalkan lapangan kemarin memegangi pahanya akan dievaluasi sepenuhnya, tetapi klub tidak terlalu khawatir. Percaya itu hanya masalah kram. Sementara itu tidak ada kekhawatiran mengelilingi Samir Handanovic juga. Dilansir Football Italia, kiper veteran menderita ketidaknyamanan jari, tetapi masalahnya tidak terlalu serius dan tidak akan memaksanya ke pinggir lapangan. Serie A tim musim memberikan penobatan penghargaan PFA Italia kepada beberapa pemain dan pelatih yang tampil mengesankan musim lalu. Upacara penghargaan yang disebut Grand Gala del Calcio diadakan malam ini di Milan dan dihadiri oleh bintang-bintang sepak bola Italia dan keluarga mereka. Inter menyumbangkan 2 pemain dalam 11 pemain terbaik musim lalu lewat Nicolo Barella dan Marcelo Brozovic.